Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Rizkyati Arafat SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Aisyah Merok 1. Aksi nyata modul 1.1. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun anak, yaitu menuntun ke arah yang lebih baik sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhannya, agar anak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tempat persemaian benih kebudayaan, di mana anak diibaratkan sebagai benih yang berbeda-beda, sedangkan guru sebagai petani yang harus menyiapkan lahan, menyemai, menyiram, merawat dengan kesungguhan hati, sehingga tanaman nantinya menjadi tanaman yang berkualitas. Pendidikan yang menghamba pada anak, berorientasi pada kebutuhan anak agar berkembang sesuai minat dan bakatnya, yang tentunya sesuai dengan konsep pendidikan yang berpusat pada anak didik, di mana guru sebagai fasilitator melayani dan memaksimalkan kebutuhan belajar anak, baik kebutuhan minat juga kemampuan individu dalam membangun anak menjadi pelajar yang merdeka dalam belajar, sehingga dapat menemukan sesuatu pengetahuan yang baru yang lebih baik untuknya. Pendidikan mengutamakan budi pekerti dan karakter, di mana pendidikan yang memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik juga menjadi manusia yang beradab, berakhlak mulia, dan berjiwa sosial yang tinggi. Potret keadaan yang sesuai dengan alam dan zaman, di mana sebagai pendidik menuntun kontak sosial budaya, potensi alam dan lingkungan yang ada di daerah tersebut. Guru mendampingi anak didik berkembang sesuai zamannya. Saat ini era abad 21, di mana semua sudah serba digital. Perlu kita ingat supaya anak didik tetap dapat memfilter informasi, jangan sampai bertentangan dengan nilai budaya kita, dan tetap menjaga kearifan budaya bangsa dan budaya lokal. Selanjutnya, setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari bahwa setiap anak mempunyai kodrat yang berbeda-beda, yang tentunya memiliki bakat, minat yang beragam. Dan tugas guru dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak agar dapat mengembangkan bakat, minat, serta segala potensi yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai tujuannya dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Selanjutnya, setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka belajar, di mana dalam pendidikan merdeka belajar adalah pendidikan yang menghamba kepada anak didik. Pendidikan yang sesuai dengan karakteristik siswa akan memberi rasa nyaman bagi anak didik dalam belajar. Setiap anak juga memiliki gaya serta metode yang berbeda-beda dalam belajar. Ada yang belajarnya melalui visual, gerak, bahkan juga bisa melalui bermain. Dan sebagai pendidik, tugas kita adalah bagaimana mendesain pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan karakteristik serta bakat dan minat anak, sehingga pembelajaran nantinya tidak lagi monoton dan membosankan bagi anak didik kita. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakteristik seseorang. Mengingat pada abad ke-21 ini adalah semua informasi serba digital, sehingga sebagai filternya kita sebagai pendidik tetap menerapkan pendidikan budi pekerti di sekolah, yang melanjutkan dalam pendidikan di lingkungan keluarganya di rumah, sehingga diharapkan nanti pelaku menebalkan budi pekerti bisa sejalan selaras dengan era perkembangan zaman saat ini. Penerapan untuk mewujudkan pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Yang pertama, mendesain pembelajaran yang berfokus pada anak didik, sehingga anak lebih berpikir kreatif dan inovatif, di mana pembelajaran berfokus pada anak. Anak merasa merdeka dalam belajar. Yang kedua, menebalkan laku budi pekerti di sekolah kepada anak didik melalui kegiatan rutin pembiasaan setiap pagi sholat duha bersama yang diikuti semua anak didik dan guru. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menebalkan laku peduli lingkungan sosial dengan cara berbagi dengan orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Penerapan untuk mewujudkan pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya, merdeka belajar adalah merdeka bermain, karena melalui kegiatan bermain mereka belajar. Merdeka belajar adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Bagaimana anak itu menjadi hal yang terpenting dalam proses pendidikan, sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Penerapan untuk mewujudkan pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu kodrat alam. Mengajar anak didik untuk belajar dengan merdeka di alam bebas. Pembelajaran outing class yang tentunya anak dapat mengenali lingkungan alam di sekitarnya terlebih dahulu. Kita bisa mengenalkan melalui wisata lokal yang ada di daerah terdekat dengan sekolah. Selanjutnya, kodrat zaman. Saya terus memperbaiki bagaimana mendesain pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga anak dapat belajar sesuai dengan zamannya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Untuk pemaparan mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh Ibu Mada sudah sangat baik kami pahami. penyampaiannya. Semoga bisa kami Materi pun sudah mudah dipahami oleh kami. Semoga dengan penyampaian materi oleh Ibu Mada tersebut bisa menambahkan pengetahuan, wawasan yang luas bagi kami. Guru penggerak memimpin perubahan. Guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.